Pertobatan itu juga ada yang disebut pertobatan sosial. Pertobatan sosial itu berarti sesuatu yang saya lakukan memang punya dampak baik bagi orang lain. Kita kan tahu dalam hal apa kita terganggu. Ada enggak orang yang pernah merasa terganggu oleh pesan yang dikirim lewat HP? Ada enggak? Ada. Ada enggak orang yang misalnya dalam grup HP, dalam grup WA misalnya, lalu kita merasa terganggu oleh kiriman orang lain? Ada enggak? Ada. Ingat, bertobatlah. Kalau kita mau mengirim sesuatu kepada orang lain, direnungkan dulu, disaring dulu. Yang baik menurut kita belum tentu baik untuk orang lain. Jadi kita harus melihat pertobatan sosial berarti pertobatan yang ketika ini dilakukan, ini juga memberikan pengaruh yang baik kepada orang lain. Karena terbukti bahwa HP itu ternyata juga bisa membuat orang lain terganggu. Karena orang mungkin lagi stres, orang mungkin lagi kepengen tenang, malah terganggu, ya kan? Apalagi kalau dimaki-maki. Lalu kemudian grup HP itu, sosial media itu juga ada grupnya. Banyak orang yang masuk dalam grup tapi nggak mengenali. Bertobat. Bertobat itu berarti nomor satu dikenali. Saya itu ada di grup, saya itu ada di kelompok apa sih? Bisa dilihat dari namanya. Ini grup apa? Anggotanya siapa? Yang diharapkan kalau bertolak dari grup dan anggota, ini dimasukkan untuk apa? Kadang-kadang sekarang ini nggak jelas. Ini sebenarnya grup apa, anggotanya siapa, untuk apa nggak jelas. Sama dengan kalau Idul Fitri, wadahnya kongguan, isinya kerupuk. Nah, kadang-kadang wadah dan isi nggak sesuai. Nah, kalau seperti ini maka bertobatlah. Ini bukan soal makanan, tapi soal grup-grup yang ada di sosial media. Banyak orang yang terganggu. Terganggu karena apa? Karena kok nggak sesuai. Anggotanya ini, namanya ini, isinya beda. Dan bedanya mending kalau cuma 1-2. Justru bedanya itu kebanyakan. Jadi banyak orang yang sebenarnya terpaksa. Banyak orang yang terpaksa masuk dalam grup tertentu karena isinya nggak sesuai. Saudara sekalian terkasih, apakah kita pernah merasa terganggu oleh motor atau mobil yang parkir tidak pada tempatnya? Pernah? Sekarang ini banyak orang yang terganggu karena ada motor atau ada mobil yang parkir tidak pada tempatnya. Sudah tahu jalannya sempit, parkirnya di situ. Tapi yang seperti ini memang banyak. Maka nggak heran kalau orang merasa seakan-akan ini hal yang biasa, hal yang wajar. Dan kalau kita melihatnya dari kacamata dosa sosial, ini termasuk dosa sosial. Parkir tidak pada tempatnya disebut dosa sosial karena ini mengganggu orang lain. Maka pertobatan itu juga perlu diwujudkan dengan memperhatikan dalam hal apa saya mengganggu orang lain. Lalu itu jangan diulangi lagi. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Kalau dikaitkan dengan parkir, jangan parkir di tempat-tempat yang tidak pada tempatnya, yang mana itu hanya akan berujung mengganggu kepentingan umum, mengganggu orang lain. Syukur sampai sekarang belum ada yang membuat garasi di tengah jalan. Syukur sampai sekarang belum ada yang membuat rumah di tengah jalan. Itu soal parkir.
Lalu kemudian kalau kita melihat lebih luas lagi, banyak orang yang terganggu oleh limbah karena ternaknya itu limbahnya itu enggak dikelola. Ada daerah yang mana banyak orang yang pelihara sapi, banyak orang yang pelihara babi, tetapi limbahnya nggak diolah. Kalau limbah itu nggak diolah, itu mengganggu atau tidak? Mengganggu. Syukur bahwa umat Susuru pun mengerti itu. Namanya limbah, kalau nggak diolah itu akan mengganggu. Sebenarnya ini termasuk dosa sosial. Maka pertobatan itu juga harus berupa pertobatan sosial. Hal-hal yang saya lakukan yang ternyata itu mengganggu orang lain, pelan-pelan harus diperbaiki. Jangan sampai piaraan saya itu limbahnya mengganggu orang lain. Ilmu mengolah limbah itu banyak, mudah dicari. Bahkan dunia sudah dalam genggaman di HP. Ilmu mengolah limbah supaya tidak mengganggu kesehatan umum itu juga bisa dicari di sana. Lalu yang lain lagi dan lain-lain. Ringkasnya ini, saya mau mengatakan kalau Yesus berpesan bertobatlah dan percayalah pada Injil, itu juga termasuk bertobatlah secara sosial. Karena apa? Karena kalau kita mau jujur, kita ini kan hidup gak sendirian. Kita ini kan bersama orang lain. Kita bisa melihat dalam hal apa saya ini tanpa disadari mengganggu orang lain. Itu dosa sosial. Maka kalau mau bertobat, ya janganlah kita tuh melakukan sesuatu memang maksudnya baik, tapi ya jangan sampai yang baik itu kemudian mengganggu orang lain. Ngomongin orang itu termasuk. Kalau saya misalnya ketemu si A, saya ngomongin orang lain, itu dosa sosial. Yang pasti dengan seperti itu saya meracuni orang yang saya ajak omong, ya kan? Saya meracuni, ini mengganggu. Kan berbeda dengan kalau saya ngomong yang baik. Ini termasuk dosa sosial. Ketemu seseorang lalu kemudian ngomongin orang lain, saya meracuni orang itu. Dosa sosial. Maka juga harus melakukan pertobatan sosial. Jangan pernah ngajak orang lain untuk ngomongin orang. Daripada ngomongin orang, lebih baik ngomongin rumput yang panjang, rumput yang tebal-tebal, yang bisa dicari untuk domba kuring. Di mana ya? Ada banyak hal baik yang sebenarnya bisa menjadi bahan ngomong, bahan ngobrol. Bener nggak? Banyak. Ada begitu banyak hal baik yang bisa kita jadikan bahan ngobrol. Yang malah kalau kita mau menggunakan semua 5 hari juga nggak akan selesai. Ada begitu banyak. Lebih baik kita menggunakan ngobrol itu untuk ngobrol yang baik dan bukan untuk ngomongin orang. Dan lain-lain nanti dicari sendiri. Nah saya masih mau misa di Wedang Temu, nanti sana telat. Tapi intinya itu, mari Prapaskah kita gunakan sebaik-baiknya. Pelan-pelan kita lihat dalam hal apa saya mengganggu, merugikan orang lain. Nah pelan-pelan juga itu harus dikurangi, diberhentikan. Merdeka.